Selamat pagi, sahabat PKLU. Selamat untuk mengikuti SPMAB pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Bahtera Kasih, Makassar. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa sudah menyertai kehidupan kami sepanjang malam lalu dan membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat sehingga kami dapat mengikuti peribadahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberikan pemahaman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami, menuntun kami ke jalan kebenaran agar kami dapat mengerti, mengetahui dan dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan membaca SBU. Judul SBU pada pagi hari ini adalah menerima kebaikannya ketika tidak layak. Dan natsnya pada ayatnya yang ke Efesus 2 ayat 3a yang berbunyi, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sahabat PKLU, sebagai orang percaya, seringkali kita hanya mensyukuri dan mengakui segala berkat Tuhan dalam hal yang bersifat fisik atau materi saja. Baik kesehatan, pekerjaan, rumah, uang, dan lain-lain. Kita sering mengabaikan kasih karunia pembebasan dari kuasa dosa
oleh pengorbanan Yesus yang mengalahkan maut. Bahkan kita menganggapnya sebagai take for granted atau sesuatu yang sudah semestinya diterima. Disinilah kita diajak untuk merenung. Paulus menggambarkan keadaan manusia di luar Kristus dengan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ungkapan ini menunjukkan keadaan yang benar-benar serius. Istilah mati menunjukkan keadaan tidak berdaya, bukan hanya pingsan atau lemah. Semua manusia tidak berdaya. Keadaan ini nanti akan disebutkan lagi di ayat 5b. Karena itu pada ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia berdosa tetap berada dalam keadaan tidak berdaya. Allah berinisiatif untuk memberikan solusi. Itulah cara kerja Allah. Motivasi di balik karya ilahi ini bukan karena kebaikan manusia, bukan pada jasa atau talenta manusia. Ayat 4 dengan tegas mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Demikianlah kita meyakini alasan Allah berkarya dalam menyelamatkan umat-Nya saat tidak berdaya. Ditambah lagi dengan begitu kuatnya kuasa dosa yang menawarkan kenikmatan duniawi, semakin membuat kita seringkali sulit untuk melepaskan diri dari perangkap godaan. Inilah yang harus kita sadari. Kemudian juga akui bagaimana kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita saat ini melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mari syukuri kasih karunia Tuhan yang bukan hanya memberikan kita kebutuhan jasmani. Kasih karunia Tuhan Yesus terlebih telah melayakkan kita orang-orang yang tidak layak dan memampukan untuk teguh serta kuat melawan setiap godaan. Amin. Demikianlah pembacaan SBU pada pagi hari ini. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mulah pemusuhnya ku datang, Tuhan padamu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu telah melayakkan kami, memberkati dan meneguhkan kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu berinteraksi, mengikuti program-program dari Dewan PKLU, termasuk saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih Dewan PKLU yang sudah memprogramkan segala sesuatu buat warga PKLU untuk saling menguatkan, sehingga terwujud kepercayaan diri untuk pertumbuhan iman warga PKLU agar tetap berbuah. Kami berdoa bagi warga PKLU dimanapun berada, baik mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang tidak berdaya, baik mereka yang berduka cita
maupun mereka yang berbahagia karena ulang tahun. Kiranya Tuhan tetap melayat mereka dan memberikan penguatan, kebahagiaan, agar kami warga PKLU tetap merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami berdoa juga bagi Majelis Sinode dalam pelaksanaan bulan Pelkes dan lingkungan hidup untuk saling bersinergi mendukung pelayanan. Biarlah Roh Kudus menuntun agar terlaksana semua rencana-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati, memberikan kasih karunia kepada mereka, hikmat kebijaksanaan, agar dalam memimpin kami dan kami warga dapat merasakan sukacita damai sejahtera dalam negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa atas semua kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.